Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kelas fisika untuk anak-anak kelas 11 SMA Adabiah 2 Padang. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru yang berjudul elastisitas dan hukum Hooke. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Cuma ini hanya bentuk ideal saja. Tidak mungkin sebuah benda dikenai gaya tidak akan berubah bentuk. Ini jika diberikan gaya ke sini, diberikan gaya dari bawah, diberikan gaya dari atas, diberikan gaya dari samping, tidak mungkin benda ini tidak akan berubah bentuk. Jadi sebenarnya benda akan mengalami perubahan apabila dikenai gaya. Perubahan ini bisa perubahan bentuk, bisa juga perubahan kecepatan dari diam menjadi bergerak. Sifat elastis dan plastis. Jika suatu bahan kembali ke ukuran dan bentuk aslinya ketika Ananda menghilangkan gaya untuk meregangkan atau mengubah bentuknya, bisa kita katakan bahwa benda tersebut menunjukkan sifat elastis. Kemudian bahan plastik atau tidak elastis adalah bahan yang tetap berubah bentuk setelah Ananda hilangkan gaya yang diberikan. Kemudian yang terakhir, jika Ananda memberikan gaya yang terlalu besar, benda akan kehilangan sifat elastisnya. Sekarang bisa Ananda lihat pegas digantungkan sebuah beban, maka benda pegas ini akan kembali ke ukuran semula. Ya, jika diberikan beban, dia akan kembali ke ukuran semula. Cuma ketika beban ini diberikan terlalu besar nilainya, bisa jadi pegas ini tidak akan kembali ke bentuk semula dan akan merenggang saja ke bawah. Contoh lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ini karet atau bahasa kitanya kajai. Ketika kita regangkan, seperti ini, kalau terlalu meregang, bisa jadi karet ini akan putus. Ini contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, ada konsep yang harus kita pahami dulu. Yang pertama adalah tegangan. Ada tiga jenis perubahan bentuk benda. Ada rentangan, mampatan, dan geseran. Sebenarnya ada banyak ya, cuma yang dipelajari di sini hanya 3. Dan yang dipelajari khususnya hanya bagian rentangan saja. Seperti ini. Ya, ini diberikan gaya ke atas dan diberikan ke bawah, itu yang rentangan. Kemudian ini diberikan gaya ke dalam, ini yang mampatan. Kemudian geseran ini seperti ini, berikan gaya ke samping, kiri kanan, dia akan bergeser. Dan gaya seperti ini, contohnya banyak. Atau bisa kita lihat dalam perbedaan seperti ini untuk rentangan, jika diberikan gaya ke atas dan ke bawah, maka benda yang mula-mula panjangnya L0 akan bertambah panjang sebesar delta L. Perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda, ya, atau kita sebut tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Ini kita baca sigma. Berarti tegangan atau sigma sama dengan gaya per satuan luas. Konsep selanjutnya adalah regangan atau strain, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya bahwa ketika benda diberikan gaya yang awalnya mempunyai panjang awal L0, kemudian diberikan gaya, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Perbandingan antara delta L dan panjang mula-mula ini yang kita sebut sebagai regangan, atau kita baca epsilon. Berarti regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Kemudian ada namanya modulus elastisitas, atau lebih
dikenal sebagai modulus Young, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan, ya. Atau ada juga yang menulis E ini, mungkin dalam buku lain ditemukan Y, perbandingan antara tegangan dan regangan. Sekarang modulus, nah ini sudah dijelaskan bahwa dalam buku bisa ditemukan modulus yang ini dalam bentuk Y, ada juga menuliskan dalam bentuk Y. Kemudian untuk berbagai macam benda, modulus elastisitasnya pasti akan berbeda. Jadi tidak semua benda akan elastis semua. Selanjutnya kita masuk ke hukum Hooke, hubungan antara gaya dan perubahan panjang pada pegas. Sekarang kita lihat kondisi pertama. Ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Pada kondisi pertama, sebuah pegas tidak diberikan gaya atau mungkin tidak digantungkan beban di sini, ya. Tidak digantungkan beban. Kemudian pada kondisi kedua, benda diberikan gaya atau ditarik ke bawah, atau mungkin diberikan gaya, bisa jadi dia akan bertambah panjang sebesar X1. Kemudian ketika ditambah beban lagi atau ditambah tarik lagi ke bawah gayanya, dia akan bertambah panjang sebesar X2. Gaya linearitas grafik linearitas gaya dengan pertambahan panjang pegas ini bisa kita lihat di sini, bahwa ketika benda diberikan gaya, dia akan bertambah sepanjang X1. Kemudian diberikan gaya lagi sebesar F2, dia akan bertambah panjang sebesar X2. Artinya apa? Gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang benda. Seperti kita lihat pada kasus seperti ini, ketika gaya yang bekerja 1 Newton, dia akan bertambah panjang sebesar ini 2 cm. Kemudian ketika gayanya 2 Newton, dia bertambah panjang menjadi 4 cm dan seterusnya. Bisa kita lihat. Pada kondisi seperti ini, benda tidak lagi pada sifatnya elastis. Artinya apa? Sudah kelebihan beban. Makanya grafik ini tidak lagi linear ke atas, artinya tidak lurus ke atas. Dan apabila beban ini ditambah masanya atau diberikan gaya lagi ke bawah, bisa jadi pegas ini akan kehilangan sifat elastisnya. Bisa jadi akan patah, atau bahasa kitanya akan tergurajai saja ke bawah. Sekarang kita lihat, benda elastis seperti pegas mempunyai batas elastisitas. Jadi setiap pegas itu mempunyai batas elastisitas. Ketika sudah sampai batasnya dan ditambah lagi gaya yang diberikan, maka dia akan sampai nanti kepada ini, titik patah. Berarti pegas tadi bisa patah. Patahnya bukan patah seperti memotong kayu patah, ya, tidak. Cuma bahasanya titik patah. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita mempunyai sebuah barang yang sifatnya elastis, diberikan beban yang terlalu berat atau beban yang terlalu tinggi, dia akan patah. Atau juga jangan sampai seperti ini. Nah, jika diberikan gaya yang terlalu besar terhadap sesuatu, ini akan patah. Patah. Kebetulan ini hati, judulnya patah hati. Sekarang hukum Hooke. Pada daerah elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini ya, besarnya gaya yang bekerja sebanding dengan pertambahan panjang. Itu yang kita sebut sebagai K, atau tetapan pegas. Dalam buku ini bisa kita temui dalam bentuk K dikali delta X atau K dikali delta L. Yang penting kita tahu ini adalah pertambahan panjang. Kita lihat soal berikut ini. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm. Luas penampang berarti A 4 mm². Kalau kita jadikan ke meter kuadrat,
berarti naik 3. Naik 3 tingkat karena dia kuadrat, jadi 4 10 min 6 meter kuadrat. Ditarik oleh gaya, berarti F 3,2 Newton. Hingga panjangnya bertambah dari 80 menjadi 80,04. 80,04. Berarti L0-nya 80. L0-nya 80 cm. Panjang akhirnya LT ya, 80,04. Dan pertambahan panjangnya adalah ini, bisa kita lihat perbedaannya 0,04 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Sekarang yang A dulu, tegangan. Tegangan perbandingan antara gaya per satuan luas. Gaya bekerja 3,2 Newton per A 4 dikali 10 pangkat min 6. Ini kita jadikan 32 kali 10 pangkat min 1. Ini 4, kita geser pangkat 10 min 6 nya ke atas 10 pangkat 6 ya, karena kita geser ke atas. 32 bagi 4 pan, ini tinggal 10 pangkat 5. Satuannya apa? Newton. F per A ini adalah meter kuadrat. Yang kedua, regangan. Epsilon. Perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya 0,04 per panjang mula-mula 80. Ini agak lebih mudah. Ini kita jadikan bentuk pangkat. 4 kali 10 pangkat min 2. Ini 8 kali 10 pangkat 1. 4 bagi 8 berapa? Setengah. Ini dipindahkan ke atas jadi 10 pangkat min 3. Atau ini kita jadikan bentuk pangkat, jadi 0,5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 4. Di sini tidak ada satuan, karena di sini cm, di sini cm, habis atas bawah. Yang C, modulus elastisitas. E, kita tulis perbandingan antara tegangan dan regangan. Kalau kita lanjutkan, tegangan ini nilainya 8 kali 10 pangkat 5 per regangan 5 kali 10 pangkat min 4. 8 bagi 5 berapa? 1,6 ya. 1,6 ini kita tarik ke atas, 10 pangkat 5 dipindahkan ke atas, pangkatnya jadi plus 1,6 10 pangkat 9. Satunya apa? Masih tetap Newton per meter kuadrat. Sekarang kita lihat soal berikut ini. Ketika Herman yang bermassa 60 kg bergantungan pada ujung sebuah pegas bertambah panjang 15 cm. Anggap ini Herman ya. Herman di dalam sini. Tentukan tetapan gaya pegas. Ketika dia bergantung, berarti 60 kg, ini 60 kg, berarti nilai W-nya sebesar 600 Newton. Dia bertambah panjang delta X sebesar 15 cm, atau 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Tentukan tetapan gaya pegas. F sama dengan K dikali delta X. F di sini adalah M kali G. K yang kita cari, delta X-nya sudah. M kali G, massa Herman 60, percepatan gravitasi nilainya 10, K. Delta X 15 kali 10 pangkat min 2. Berarti nilai K sama dengan 60 kali 10 per 15 kali 10 pangkat min 2. 60 dibagi 15, 4. Ini kita pindahkan ke atas mukanya jadi 10. Ini 10 pangkat plus 2. K-nya nilainya adalah 4000 Newton per meter. Sekarang perhatikan 3 soal berikut ini. Silakan Ananda kerjakan dalam kertas, di scan atau di foto, kirimkan dalam bentuk PDF.
ke dalam link ini, atau linknya nanti akan Bapak sertakan juga dalam deskripsi video. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ini. Jangan asal dibuat, karena setiap yang Ananda berikan itu yang akan menjadi nilai. Berarti kalau tidak memberikan, insya Allah tidak akan ada nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.